Renungan Kefas, Senin 8 Mei 2023. Pernyataan konkret Allah Tritunggal dalam keempat kitab Injil. Efesus pasal 1 ayat 9-10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Perjanjian baru menyingkapkan kepada kita satu persona yang ajaib. Pertama, disingkapkan dalam 4 kitab Injil. Persona yang ajaib ini adalah Putra Allah. Kemudian, mulai dari kisah para rasul sampai Yudas. Dalam 22 kitab ini, dengan rinci menyingkapkan persona ini telah menjadi Roh Pemberi Hayat. Kemudian dalam kitab Wahyu, Roh Pemberi Hayat ini diperkuat menjadi 7 roh. Dalam bagian pertama, yaitu dalam 4 kitab Injil, persona yang ajaib ini mewahyukan Putra Allah, datang bersama Bapa melalui Roh, menjadi pernyataan konkret Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus, menjadi kemah Allah dan bait Allah, hayat Allah yang hidup, berkembang menjadi kerajaan Allah. Ini ada di dalam kitab Injil sebagai permulaan. Perjanjian baru mewahyukan ketika Putra Allah datang, maka Dia datang bersama dengan Bapa. Putra berkata, selama Dia di atas bumi, Dia tidak pernah sendirian, karena Bapa terus beserta dengannya. Putra bersama dengan Bapa dan melalui Roh. Matius pasal 1 ayat 18-20 memberitahu kita, Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah esens ilahi yang menyusun terkandungnya Yesus. Yang lahir dari gadis Maria bernama Yesus. Dalam apa adanya ada esens ilahi. Inilah sebabnya Dia sejak lahir tidak hanya sebagai manusia saja, juga sebagai manusia Allah. Dia adalah Allah yang diutuh, juga manusia yang sempurna. Karena Dia disusun oleh esens ilahi. Oleh sebab itu, Putra bersama dengan Bapa dan melalui Roh datang dalam daging. Sobat Kefas, Putra datang bersama Bapa dan melalui Roh adalah pernyataan konkret Allah Tritunggal. Ia ini adalah Allah Tritunggal yang terwujud dengan konkret. Jangan mengira Putra bisa berdiri sendiri, meninggalkan Bapa atau Roh. Menurut wahyu yang lengkap dalam Alkitab, Bapa, Putra, dan Roh, dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang, ada dalam waktu yang bersamaan dan saling penuh. Secara serentak, ketiganya ada pada waktu yang sama, dan saling ada di dalam masing-masing persona. Tuhan Yesus memberitahu Filipus, Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Ini adalah saling penuh.
Untuk membuktikan tiga persona ini berada dalam waktu yang bersamaan itu sangat mudah. Namun, untuk membuktikan tiga persona ini saling bumi sangatlah sulit. Ajaib sekali, ketiga kealahan ini dari kekal sampai kekal ada pada waktu yang bersamaan dan saling bumi. Poin penting: 1. Pernyataan Allah Tritunggal dalam kitab Injil yang merupakan permulaan. 2. Putra bersama dengan Bapa melalui Roh. 3. Perwujudan Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus menjadi kemah Allah, menjadi bait Allah. 4. Hayat Allah yang hidup berkembang menjadi kerajaan Allah. Mari berdoa. Tuhan, buka mataku, agar aku tidak memandang Engkau hanya sebagai satu tokoh dalam sejarah. Tidak hanya sebagai Yesus orang Nazaret, tetapi memandangmu sebagai pernyataan konkret Allah Tritunggal. Aku bersyukur hari ini ada bagian di dalammu. Aku bersyukur atas bagian yang khusus ini bisa mendapatkan berkat bersatu dengan Allah.